Aku lebih penasaran sama suara hati. Nak, kamu lihat papa gak? Udah 5 hari gak pulang. Papa kamu sedang selingkuh di hotel. Ma, itu suara apa? Hah? Gak ada suara apa-apa, Nak? Papa kayaknya lagi selingkuh di hotel. Apa? Ayo kita kesana. Astaga, gila ya kalian. Gak tahu malu. Wina, kamu tega banget sih. Cepat keluar dari restoran ini karena akan terjadi kebakaran. Teman-teman, kita harus keluar dari restoran ini karena bentar lagi bakal kebakaran. Apa sih, Ren? Ini kan acara Sweet Seventeen-ku. Jangan percaya. Sok-sok mau jadi peramal. Rusuh aja kamu. Aku percaya, aku ikut keluar. Kebakaran. Ren, makasih udah nyelamatin nyawaku. Cepat pergi ke Jalan Danau 5, mamamu kecelakaan di sana. Kok nggak ada siapa-siapa? Jangan-jangan suara yang aku denger itu? Tahu umur orang biar gak gampang dibohongin. Pagi, Ma. Wah, ternyata umur Mama udah 55 tahun. Iya, Mama pengen banget punya anak lagi, tapi papa kamu udah meninggal. Ya udah cari papa baru aja, Ma. Gak usah, Mama udah adopsi anak buat jadi adik kamu. Ren, ini adik barumu, cantik ya. Selamat datang adik cantik. Wah, senangnya aku. Mulai sekarang kamu jadi keluarga kita, sayang. Aneh, kenapa umur adik gak muncul ya? Dek, sini kakak bantu rapihin tas kamu. Jangan, Kak. Loh, Dek, kok kamu punya lipstik? Kamu kan masih kecil. Itu milik temanku di panti. Permisi, Cu. Kamu ada anggota baru ya di rumah? Iya, Nenek tahu dari mana ya? Agar bisa melihat umurnya, kamu harus memberi dia minum ramuan ini. Ini ramuan apa, Nek? Kok hilang Nenek itu? Dek, nih kakak bawain minuman enak buat kamu. Kakak tahu aja aku lagi haus. Semoga umurnya muncul. Ren, jangan sampai ada yang tahu kalau diamondmu banyak. Nanti pada minta lagi. Ya, nggak apa-apa lah. Kan berbagi itu bagus. Kalau lo kehabisan diamond, lo bakal dibunuh sama iblis nafsu. Iblis nafsu. Serem banget. Terus kalau waktu di atas ini artinya apa? Kalau sampai waktunya habis dan diamond lo masih banyak, lo bakal dapat uang, Ren. Semakin banyak diamondnya, semakin banyak uangnya. Halo Ren, boleh pinjem diamond gak? Gue butuh banget nih buat bayar uang sekolah. Gak ada, diamondku pas-pasan. Aku harus ngumpulin diamond yang banyak biar dapat banyak uang nanti. Guys, kalau ada yang butuh bantuan, bilang ke aku ya. Aku masih ada diamond kok. Eva, aku butuh diamond buat beli makan. Gue juga, Pak. Pak, aku nggak punya diamond. Boleh bagi juga gak? Kasian banget lo, Ren. Nih gue bagi. Aduh, aku harus bayarin biaya pengobatan adikku. Segini doang mah, kurang. Ya udah, ini semuanya buat kamu. Kelihatannya kamu butuh banget. Wah, banyak banget diamond aku. Jadi nggak sabar nunggu waktunya habis. Ren, diamondmu ada banyak ya? Kalau gitu kamu bisa dong bayarin biaya rumah sakit adikmu. Dia butuh diobati, Ren. Enak aja, ini kan diamondku mah. Lagian aku juga nggak peduli sama adik. Astaga, kamu bener-bener jahat banget sama adik. Ma, adik udah gak kuat lagi. Sabar ya nak, ini peluk boneka kesayangan kamu aja ya adik. Rusakin boneka adik. Oke, yang penting dapat diamond. Cucuku, nenek titip diamond ini sebentar ya. Nenek mau ke toilet. Iya Nek, baik Cu. Aku bawa kabur aja diamondnya Nenek. Akhirnya diamondku habis juga. Hah? Filia, kamu bilang apa barusan? Bukannya katamu diamond kita nggak boleh habis? Mau aja ditipu. Sekarang lo udah gak punya waktu lagi buat berbagi diamond lo. Selamat dibunuh iblis nafsu, Ren. Tahun ini jatah senyumku 2 miliar, bagus deh. Anakku sayang, sini-sini mama peluk. Aku pergi sekolah dulu mah. Dasar anak gak tahu diri. Itu si Ren aneh banget, gak pernah senyum. Iya, dikasih kado sama orang tuanya aja gak pernah seneng. Dia emang nggak tahu berterima kasih orangnya. Mending kalian diem aja deh kalau nggak tahu apa-apa. Ren, katanya lo dibeliin mobil baru ya? Iya, aku udah beliin mobil baru 2. Kenapa? Lo bahkan gak senyum sama sekali. Dasar gak tahu bersyukur, orang aneh. Dokter, gimana keadaan adik saya? Kondisi adikmu tahun ini semakin parah. Kankernya semakin ganas. Dan jatah senyumnya tahun ini juga 0. Kamu bantu dia ya agar dia bisa bahagia. Iya dok. Dek, kakak datang. Kakak ngapain kesini? Aku benci sama kakak. Kakak pergi aja dari sini. Kakak sayang banget sama kamu, Dek. Kakak ingin selalu melihat kamu tersenyum, Dek. Loh, kok tiba-tiba jatah senyumku banyak? Uang 5M atau kacamata? Aku kan lagi butuh kacamata. Pagi mah kita jadi pergi jalan-jalan hari ini. Jadi dong nak, ayo kita berangkat.
Mah, kita di rumah aja deh, mobil mama bakal nabrak pohon nanti. Jadi kacamata ini bisa melihat masa depan. Gue capek banget jadi orang miskin. Setiap hari mau beli makan aja nggak punya duit. Gue pengen mati aja. Sabar ya, di masa depan kamu bakal jadi orang kaya. Amin. Papa mau pergi mancing nih, kamu mau nitip ikan apa? Pa, jangan pergi mancing, papa bakal tenggelam nanti. Nggak mungkin lah, nak. Lagian kan papa jago berenang. Udah papa pergi dulu ya. Pa, Ma, kita harus susul papa bakal tenggelam di laut. Bentar, Ren, teman papa telepon. Halo, apa suami saya tenggelam? Ren, coba liatin masa depan mama. Mama bakal jadi janda dan nikah lagi. Yeay, berarti papamu beneran udah mati. Mama mau nikah sama siapa? Sama pacar baru mama lah. Mama sengaja rusakin kapal papamu biar dia tenggelam. Memperbanyak atau memperdikit? Mending memperbanyak lah, nggak rugi. Kak, pegangin bonekaku bentar dong. Wah, jadi banyak. Kak, kok bonekaku jadi banyak? Ren, kamu beliin Ade boneka banyak banget. Enggak, Ma, itu karena aku punya kekuatan memperbanyak apapun. Wah, kalau gitu kamu pegang uang 100.000 ini. Wah, jadi 1 triliun. Gila, Ren, kalau gini terus, kita bisa jadi orang paling kaya di dunia. Hai Ren, kamu bisa memperbanyak rambut bapak yang botak ini gak? Ren, terbanyak rumahku dong. Ren, terbanyak pacarku. Ren, aku pengen punya kumis yang banyak. Guys, aku pergi dulu ya. Ren, tunggu. Capek banget dikejar orang-orang. Halo, apa kamu orang yang bisa memperbanyak apapun? Pak Presiden, Saya ada tugas negara untuk kamu. Kalau kamu berhasil, saya akan melantik kamu menjadi menteri di kota ini. boleh, Pak? Baiklah, jadi tugasnya... Wih, aku bisa tahu apa yang akan dialami orang di 2023. Pagi, Ma. Pagi sayang. Ma, aku ada buat salah, kah? Ya banyak lah nak. Maafin aku, Ma. Ren, lihat papamu nggak? Udah 2 hari gak pulang. Gak lihat, Ma. Jangan-jangan dia selingkuh. Kayaknya Papa lagi bekerja keras, Ma. Hai Ren. Hai, Mika. Gak sabar banget ya, bentar lagi udah mau 2023. Iya nih. Mika, kayaknya kamu harus bertobat deh. Ya elah, entaran lah, masih muda ngapain tobat. Ren, liatin aku dong di 2023. Gimana Ren? Kamu bakal diputusin sama pacarmu. Ih, gak mungkin ah, sistemmu pasti error. Hai Beb, makan bareng yuk. Ayo. Kamu jangan makan terlalu banyak ya. Loh, kenapa Beb? Biasanya kamu suruh aku makan yang Soalnya banyak. berat badanmu bakal nambah 90 kilo. Anak-anak semuanya, 2 bulan lagi kita akan liburan bersama ke Jogja ya. Wih, asik tahun baru di Jogja. Yeay, gak sabar banget. Ren, Mika, dan Lena sekamar dengan ibu ya nanti. Apa alasan kamu melamar jadi detektif di sini? Lagi pengen aja dan uangku unlimited. Berapa umurmu? 20 tahun. Anda ditolak, kami tidak menerima bocah ingusan seperti Anda. Ibu atas nama siapa? Jessica, kenapa mau cari orang dalam? Budi cari semua rekening atas nama Jessica. Oke, ada 500 rekening atas nama Jessica. Transfer 3 triliun ke semua rekening itu. 3 triliun? Oke, kamu boleh bertugas di sini. Ini lisensimu. Hei, kok ada bocah ingusan di sini? Ahaha, paling diterima karena kasihan takut nangis. Hei, ku beli ginjal kalian. Ih, serem ya bocah zaman sekarang. Hei, kalau kamu bisa menemukan bos di balik kasus ini, aku akan jungkir balik 100 kali di Monas. Kita, kenapa kamu kasih ke bocah kemarin sore seperti dia? Itu kan kasus berat, sudah 5 tahun tidak selesai. Kasih aku waktu 8 menit. Oke, Bapak Charles Putra Gali, usia 39 tahun, lulusan SMA Tadika Mesra. Saya dengar-dengar Bapak lagi butuh uang ya? Hah, tinggi jodoh aku 990 cm. Win, tinggi jodoh kamu berapa? 173, Ren, lo berapa? 990, Win. Gila, itu orang apa monster? Aku harus cari jodoh aku, dia pasti ada di sekolah ini juga. Coba cari di lapangan, Ren. Kayaknya nggak mungkin jodoh lu di dalam kelas. Guys, jangan deket-deket sama Ren. Dia kena kutukan, jodoh dia monster. Ih, serem banget. Aduh, aku jadi takut. Gimana kalau beneran jodoh aku bukan manusia? Ren, tinggimu berapa? 156. Berarti kamu jodoh aku. Tinggi jodoh aku 156, Ren. Bukan, Marco. Orang tinggi jodoh aku 990 cm. Astaga, kalau gitu bukan aku jodohmu. Ren, ini data murid di sekolah ini. Tinggi badan jodoh gue 161. Namanya Cecep. Ada yang tingginya 990 gak? Ya gak ada lah. Gila aja di sekolah kita ada monster. Guys, cepat ke depan sekolah. Ada anak baru cowok nyangkut di pohon kelapa depan sekolah. Jangan-jangan itu jodoh lo, Ren. Uang atau bando? Ya uang lah. Ya nggak bisa. Bando ini punya kekuatan apa ya? Ren, papamu bentar lagi pulang dari luar kota. Kamu nanti bukain pintu ya. Iya, Ma.
Mama lepasin burung peliharaan papa. Kamu tahu dari mana? Jangan kasih tahu papa ya. Bilang aja kandangnya kebuka sendiri. Itu kan burung kesayangan papa. Papa pasti marah besar. Biarin aja, mama nggak suka papa pelihara burung, bau. Jadi Bando ini bisa tahu rahasia orang. Ren, papa pulang. Iya pak, akhirnya papa pulang juga. Udah lama banget papa di luar kota. Ya, papa kan kerja buat kasih makan kamu. Papa punya selingkuhan seumuran sama aku. Ren, kayaknya lo lagi sedih ya. Kenapa? Gak apa-apa kok. Gue kan sahabat lo dari kecil. Gue juga deket sama orang tua lo. Masa iya gue nggak tahu kalau lo lagi sedih? Papaku punya selingkuhan. Aku bingung harus kasih tahu mama atau enggak. Kasih tahu aja Ren, biar mama dan papa lo berpisah. Aku nggak mau mama papa pisah. Hah? Ini nggak salah kepintaranku 99%. Rasanya aku nggak pintar-pintar amat. Ren, tingkat kepintaranmu berapa? Ingat loh, hari ini kamu masuk sekolah kepintaran. Kepintaran aku 99% mah. Jangan sampai ada yang tahu ya, biar gak ada yang manfaatin kamu. Hei anak baru, tingkat kepintaran lo berapa? 20%, ada apa? Ciah, berani banget lo masuk ke sekolah ini. Semua murid di sini tuh tingkat kepintarannya di atas 50%. Oh gitu, sekolah kan tempatnya belajar, bukan pamer kepintaran. Udahlah, gue nggak level debat sama lo karena kepintaran gue 70%. Wow. Hello, lo kok masuk kelas ini sih? Jen, lo kenal anak baru itu? Baru aja, katanya kepintaran dia 20%. Kalau gitu harusnya lo masuk kelas idiot, oi. Heh, diem aja, jawab dong. Lo gagu, budek, apa takut ngomong sama orang pintar kayak kita? Orang pinter gak harus banyak bicara kan? Wah, songong juga nih orang dilihat-lihat. Ah, Jen, sakit, lepasin tangan aku. Rasain lo, Ana. Jen, lepasin anak. Heh, sok jadi pahlawan kesiangan lo. Lepasin aku, Jen. Aku salah apa? Anak, sini. Au, sakit. Kok gue sih yang jatuh? Aku udah bilang lepasin anak. Ren, makasih ya udah nolongin aku. Sama-sama anak. Aku dari dulu dibully sama Jen karena kepintaranku 20%. Ren, kata Jen kamu telah memukul, membuli, dan mendorong dia sampai jatuh. Hah? Aku gak apa-apain Jen kok, aku cuma belain anak. Bohong, Bu. Lihat deh, aku sampai babak belur begini. Playing victim dia. Kamu jahat. Cukup Ren, ibu percaya sama Jen karena dia anak pemilik perusahaan terbesar di kota ini. Orang tua dia orang pintar, dan begitu juga dengan Jen. Aku gak peduli orang tua dia siapa. Lagian, pintar belum tentu punya akhlak kan? Kamu akan ibu hukum. Rasain lo. Ren, lo udah gila yang ngelawan si Jen. Orang tua dia itu CEO, makanya kepintaran dia bisa 70%. Orang biasa kayak lo mana bisa. Terus, kenapa? Aku harus takut gitu sama Jen? Yakin lo gak takut sama gue? Lihat aja pembalasan gue besok. Lo gak bakal bisa pasang muka songong lo lagi. Bener-bener keterlaluan dia. Udah waktunya aku publik kepintaranku.